Banteners. Selamat datang di acara Banteners Bicara, bincang bersama Duta Inklusi Keuangan. Perkenalkan, saya Alifa Zodina yang akan menemani sahabat Banteners selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, Banteners Bicara ini adalah sesi inspirasi dan diskusi yang menghadirkan para Banteners sebagai pengisi kontennya nih teman-teman. Jadi pada program ini kita bisa bersama-sama mendengarkan pendapat dari para Banteners tentang berbagai topik terkini. Nah, sebelumnya pada episode kali ini kita akan membahas seputar inklusi keuangan. Nah, aku pengen tahu dulu nih dari sahabat Banteners yang sudah hadir dan dari mana aja ya. Mungkin bisa share di kolom komentar kita ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya nantinya nih seputar inklusi keuangan, bisa banget tulis komentarnya di kolom komentar. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu jauh, dia baru saja meraih gelar sebagai Duta Inklusi Keuangan Malang, mewakili Bank Banten di ajang Otoritas Jasa Keuangan loh. Nah, sebelumnya dia juga telah meraih gelar sebagai runner-up 2 Miss Malang Town Square tahun 2015, The Best Photogenic Miss Floral Lipo Plaza Batu tahun 2015, dan juga runner-up 1 Putra Putri MX Mall pada tahun 2014. Nah, pasti sahabat Banteners udah nggak sabar nih, siapa sih sebenarnya yang akan hadir bersama kita pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Laurencia Friska Priandini Gustaf, Duta Inklusi Keuangan Malang. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, halo Mbak Friska. Halo Mbak Alifa. Halo, mungkin bisa disapa dulu nih sahabat Banteners yang ada di rumah. Jadi inilah dia Duta Inklusi Keuangan Malang. Ini merupakan salah satu Banteners dari kantor cabang Malang loh, luar biasa iki loh. Coba gimana nih kabarnya? Capek kasih kayaknya ya perjalanannya. Pertama-tama seneng sih bisa kumpul ketemu Mbak Alifa, kita diskusi. Kita ngomong santai ya Mbak tentang hari ini ya. Apa-apa. Aku pengen berbagi sih gimana kita perjalanan aku di sini, terus nanti kita ke depannya gimana gitu. Oke. Nah, ternyata aku baru tahu nih Mbak Friska tuh udah banyak banget meraih penghargaan ya ternyata di bidang pigeon, modeling. Nah, Alifa tuh mau tahu sejak kapan sih Mbak Friska menggeluti bidang ini? Mungkin bisa sharing juga nih kepada sahabat Banteners, suka dukanya seperti apa? Sebenarnya udah lama sih dari SMA, cuma dari kuliah kita lebih fokus, saya lebih fokus untuk ikut seperti ini. Tertantang sih Mbak awalnya. Tertantang, kepingin jadi lebih baik sih. Siapa sih yang nggak mau jadi lebih baik itu? Betul. Mungkin kalau suka duka ya, aku sih ngeliatnya sukanya aja sih. Karena itu kan favorit aku. Aku jadi berusaha maksimal. Gimana aku harus bisa gitu? Gimana aku harus mampu sesuai impianku gitu. Kalau dukanya mungkin cuma waktu aja sih. Kan memang ada yang dikorbankan. Kan setiap kompetisi itu nggak cuma satu sesi, mungkin perjalanan panjang. Seperti yang kemarin ini juga panjang Mbak. Panjang banget, dan pasti juga sahabat Banteners penasaran nih gimana sih perjalanan panjangnya. Tapi sebelum kita mengulas lebih jauh lagi seputar perjalanan Mbak Friska menjadi Duta Inklusi Keuangan, Mbak Friska sudah berapa lama sih berkarir di Bank Banten? Mungkin sahabat Banteners banyak yang nggak tahu nih siapa sih Mbak Friska. Iya kan? Ya mungkin gitu masih kan? baru ya Mbak, karena baru 2 tahun sih, Desember besok. Ya semoga aja saya berjodoh dengan Bank Banten hingga seterusnya ya. Iya. Pengennya sih di Bank Banten. Tangan dulu dong. Gitu, luar biasa memang udah 2 tahun mengabdi di Bank Banten per Desember nanti ya. Per Desember nanti. Nah, Alifa juga mau tahu nih sehari-hari Mbak Friska bertugas sebagai apa sih di kantor cabang Malang? Kalau saya dari awal memang tim operasional, cuma sebelumnya saya customer service. Sekarang gitu. saya di teller, mungkin di teller sekitar 8 bulan. Oh gitu, berarti sebelumnya lebih lama di customer service ya? Cuma enaknya sih kan bisa CS, bisa teller gitu, jadi kalau
kalau ada apa-apa bisa saling membantu kan. Oh, Enaknya gitu. tuh di sini gitu. Jadi dapat pengalaman, bisa pindah-pindah gitu divisinya. Oke, jadi memang berpengalaman sebagai customer service tapi juga handling teller juga. Jadi kalau misalnya di cabang perlu bantuan, Mbak Friska pasti siap membantu gitu ya, karena udah bisa dua-duanya nih, luar biasa memang. Nah, mungkin sedikit gambaran nih buat teman-teman Banteners yang ada di rumah. Duta Inklusi Keuangan itu merupakan organisasi pemuda yang berkontribusi dalam menciptakan kegiatan melibatkan kaum muda untuk lebih memahami tentang produk dan layanan keuangan serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan manajemen keuangan nih sahabat Banteners. Nah, selain itu, Duta Inklusi Keuangan ini juga aktif berkolaborasi nih dengan banyak pihak seperti pelaku usaha jasa keuangan, organisasi kampus, dan komunitas pemuda dalam berbagai jenis kegiatan seperti edukasi, ada riset maupun advokasi, seperti itu, betul ya? Betul. Nah, coba deh kita langsung tanya-tanya nih terkait rangkaian kegiatan Mbak Friska kemarin dalam mengikuti ajang Duta Inklusi Keuangan. Alifa mau tahu nih, awal mulanya tuh Mbak Friska ikut, itu bagaimana sih awal mulanya? Jujur ya, awal mula itu dari tugas. Jadi ini pincanya yang memberi tugas saya. Oke, baik. Jadi karena tugas, saya anggap itu kan awalnya todongan. Ditodong ya? Tapi saya mikir positif, kenapa Pinca kok bisa todong saya? Apakah mungkin saya memiliki sisi positif yang dapat dipercayakan dari Pinca, atau mungkin dia dapat melihat sisi lain saya. Akhirnya saya berusaha. Ada potensi mungkin ya, semoga dari ya Mbak. Amin. Kan buktinya berhasil nih ya kan, berarti memang Pincanya nggak salah memilih Mbak Friska kan, karena memang melihat potensi Mbak Friska ini, yakin kayaknya Mbak Friska bisa deh maju. Dorongan itu jadi dorongan buat aku yang positif. Oke, jadi memang melihatnya itu, wah saya ditodong sama Pinca saya, itu bukan jadi beban gitu ya, justru jadi semangat buat Mbak Friska untuk, ayo nih saya harus memberikan yang terbaik, begitu mungkin ya. Kan sudah dipercayain kan Mbak, kan sudah ada kesempatan. Kalau ada kesempatan ambil. Tuh. Kalau udah ambil, usaha maksimal mungkin. Nah, dari situ akhirnya aku daftar Mbak. Aku coba supaya Pinca aku itu bisa bangga sama gitu ya, sama aku. Sudah bener nggak sih dugaanku untuk ngirim, dan terutama Banteners sih, supaya dia tuh juga termotivasi mungkin ya, untuk dan bawa nama Banten lebih dikenal lagi gitu. Betul. Jadi akhirnya aku ikut, memberanikan daftar dan mengikuti segala prosesinya hingga sejauh ini. Oh, luar biasa memang. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, berarti tadi udah bercerita juga yang mendorong Mbak Friska itu sebenarnya dari challenge mungkin ya, dari Pincanya Pinca KC Malang untuk bisa nggak nih Mbak Friska maju gitu ya. Jadi kalau ada tantangan diambil aja. Nah itu ya, barangkali kita lebih baik itu kan ya Mbak. Betul. Jadi yang lesson learn mungkin ya, salah satu yang bisa dikutip itu adalah kalau ada kesempatan, jangan ragu-ragu untuk diambil dan usaha semaksimal mungkin. Mungkin itu ya salah satunya luar biasa. Dan mungkin coba deh bisa cerita dulu kepada sahabat Banteners yang ada di rumah nih, bagaimana sih perjuangannya Mbak Friska, tahapan-tahapannya waktu mengikuti ajang Duta Inklusi Keuangan ini, sampai akhirnya terpilih nih menjadi Duta Inklusi Keuangan Malang dengan membawa nama Bank Banten. Jadi kalau perjuangan itu mungkin ke waktu. Karena semua memang perjalanannya panjang. Dari ada audisi, terus babak penyisihan, karantina. Oh, sempat di karantina juga berarti Mbak ya? Tapi karena kita COVID, sampai nginep sih, jadi cuma setengah hari dan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku tentunya. Yang penting semua isi materinya masuk dan mendukung kita untuk kedepannya. Bener-bener gimana sih kalau jadi duta inklusi gitu. Jadi benar-benar dibekali gitu ya oleh penyelenggara agar siapapun nantinya yang terpilih duta ini sudah siap gitu ya untuk menjadi Duta Inklusi Keuangan. Setelah itu masih ada lagi Mbak. Oh gitu? Masih ada deep interview Mbak. Waduh. Jadi walaupun kita dipilih 10 kan dari semua
para pendaftar. Total ada berapa tuh Mbak kemarin yang Kemarin tuh daftar? kalau nggak salah 34 bank. Dari 34 bank terpilih 10 ya, luar biasa. Masuk di babak selanjutnya, emang luar biasa Bang Banten. Terus kan diambil 10. Itu menentukan siapa sih pemenangnya. Pemenangnya cuma diambil 1 Mbak, sama favorit 1 dari 10 gitu. itu. Aku kira kan ada duta, runner up 1, runner up 2, Karena favorit. biasanya juga Iya. yang sebelum-sebelumnya pun pasti ada begitu ya. Jadi Iya. ada yang pemenang utamanya, ada runner up dan favorit mungkin ya seperti Iya. itu. Cuma ternyata untuk yang ajang ini Cuma hanya juara 1 sama favorit aja. Oke. Kalau favorit tuh dinilainya dari apa tuh? Kalau kemarin sih dari voting. Voting video ya? Iya, video. Aku juga boleh ngucapin terima kasih nggak? Kalau Boleh, yang kemarin boleh banget. sudah mendukung aku dari video aku. Terima kasih Bandeners Yeay. dan yang lainnya. Karena Menambah nilai kan? Betul, karena tanpa dukungan para Banteners nih nggak mungkin Mbak Friska terpilih Benar gitu. sekali Mbak. Luar Terus biasa. perjuangan kedua ya Mbak, boleh itu kan ceritalah. pasti semuanya mengirimkan yang terbaik. Betul. Jadi saya harus melawan mereka yang terbaik. Kalau sebelumnya oke. saya passion ya Mbak, itu lebih ke karakter dan model ya Mbak. Betul, Kalau betul. ini kan lebih ke sebagai duta itu pengetahuan, jadi lebih ke pengalaman juga Mbak. Oke. Kan saya sudah cerita tadi saya 2 tahun ya. Di sana juga ada yang senior, ada yang head teller gitu Mbak. Jadi mungkin perjuangannya saya harus menambah wawasan saya betul. secara singkat. Oke. Sedangkan saya itu kan banyak ya runtutan acaranya. Betul. Saya jam 7.30 sampai jam 4:30. Kita kan harus fokus layan ke nasabah. Betul. Kita nggak boleh mengurangi layanan itu. Jadi kita menyiapkannya setelah layanan. Oke. Gitu. Jadi memang perjuangannya di waktu itu sih Mbak. Jadi gimana membagi waktu antara Betul. Mbak Friska ini sebagai harus melayani nasabah-nasabah Dengan baik. Banten, tapi sisi lain juga harus mempersiapkan juga gitu ya betul. untuk ajang Duta Inklusi Keuangan ini luar Kan biasa. udah bawa nama Bang Banten, nggak mungkin Betul. kalau kita asal-asalan kan. Betul, Kalau jadi bisa emang- semaksimal mungkin. Betul, totalitasnya gitu. luar biasa ya Mbak Friska, beri tepuk tangan lagi dong. Oke, nah aku mau mengulik lebih jauh nih. Kira-kira udah ada program gak sih, rencana program dari Mbak Friska pribadi dan mungkin dari OJK kepada Mbak Friska sebagai Duta Inklusi Keuangan, apa saja nih program kerja yang mau dijalankan gitu? Kalau dari aku sih ada, cuma kalau dari OJK kan ini baru 1 minggu ya saya menjabat. Betul. Jadi masih belum secara jelas Program kerja programnya seperti itu apa, tapi yang mau nanti kedepannya pasti OJK pasti mengajak saya untuk berkontribusi secara langsung mengenai akses dan literasi keuangan. Oke. Kalau dari saya sih Mbak, kepinginnya itu memberi informasi Seputar, mengenai layanan perbankan, terus produk, Oke. terus juga kepada generasi milenial. Betul, karena kan sekarang yang jadi target saat ini kan justru generasi milenial, kan iya. dia itu generasi penerus bangsa. Betul. Kedepannya dia yang harus mengelola, jadi dia harus pintar, jangan sampai dia tuh salah. Iya. Karena memang ini COVID Mbak, yang mungkin dari online dulu sih Mbak. Oke, Yang jadi penting permulaannya mungkin mau mereka online dulu punya bekal gitu ya? sih Mbak, Oke. supaya nggak sampai salah dalam mencukupi kebutuhannya. Iya benar, karena kan literasi dan inklusi keuangan itu sangat penting untuk diketahui oleh generasi milenial yang sebenarnya mungkin bisa jadi belum ada edukasi tentang itu di sekolah-sekolah, betul nggak? Betul. Karena kan mungkin orang baru melek inklusi keuangan itu ketika mereka mungkin bekerja, mendapatkan gaji dan mungkin bingung nih gimana ya cara mengelolanya gitu kan. Makanya itu betul. Mbak Friska di sini sebagai Duta Inklusi Keuangan akan berupaya ya memberikan pemahaman nih kepada generasi milenial bagaimana sih cara mengelola keuangan yang baik, bagaimana cara memahami produk dan layanan yang tepat bagi mereka gitu ya, karena kan keuangan kan banyak banget platformnya ya Mbak sekarang, apalagi banget. Apalagi kita kan juga perlu kayak dana darurat, Betul. dana masa depan. Betul. Ya kita sebagai perbankan solusinya Iya. supaya membantu mereka nggak sampai salah dalam mengelola dan mengendalikan anggaran itu. Betul gitu. sekali. Nah itu buat generasi millennials nih, jangan lupa yang mau nanya-nanya nih sama Duta Inklusi Keuangan kita bisa coba tulis komentarnya di kolom komentar gitu. Nah
Mungkin aku mau nanya nih, harapan Mbak Friska sebagai duta inklusi keuangan dan mungkin sebagai pribadi sendiri, harapannya seperti apa nih melihat perkembangan inklusi keuangan di Indonesia? Ya, kalau saya kedepannya kan pasti ada program-program dari OJK. Betul. Nah itu kan program pasti ada maksudnya, ada manfaatnya. Betul. Saya inginnya kepada semua masyarakat itu, kalau ada program itu semangat, harus tertarik itu. Jadi jangan capek-capek untuk lelah belajar lagi, karena setiap program itu kan membantu kita semakin banyak pengetahuan, semakin kita punya bekal yang banyak gitu Mbak. Betul. Untuk kita mempersiapkan masa depan. Betul. Seperti itu. Lagi kan generasi milenial kan saat ini mungkin masih banyak yang belum berkeluarga, misalnya kan juga harus memikirkan rencana masa depannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi aku harap generasi milenial ini dan semuanya lah itu dapat berhati-hati agar usahanya aman, dana aman, dan minimalisir kerugian mereka. Betul. Dari yang ilegal itu Mbak, kan sekarang banyak tuh yang ilegal. Oh gitu ya, benar-benar. Pokoknya kalian tuh harus jangan lelah untuk mencari informasi, jangan yang lengah juga. Jangan lengah juga. Benar. Itu sumbernya sudah terjamin atau belum? Betul. Pastikan sudah terjamin di OJK dan terdaftar di OJK. Nah gitu. itu memang pesan seperti Bang Banten. Iya, Bang Banten terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi jangan sampai ragu untuk menyimpankan dananya di Bang Banten, gitu ya. Luar biasa memang. Nah mungkin ada yang bertanya dari teman-teman di rumah? Oke, masih kita tunggu ya. Mungkin ada yang mau, gimana sih cara memilih misalnya platform keuangan yang tepat gitu kan. Mungkin Mbak Friska coba bisa cerita nggak, selain memang terdaftar diawasi oleh OJK, apa-apa lagi sih elemen-elemen yang bisa kita tahu nih, oh kayaknya platform ini gitu ya, lembaga ini tepat nih untuk kita mengelola keuangannya di sana misalnya. Kalau lengkapnya sih di OJK Mbak ya, di OJK tuh punya daftar mana yang legal, mana yang ilegal. Cuma kalau ada yang belum tahu, mungkin kita bisa mengantisipasinya, mencurigainya dari jangka waktu, suku bunga. Kalau misalnya itu mencurigakan, kita harus melek literasi, kita cari apakah benar ini wajar dan benar gitu. Jadi mungkin kita lebih terbuka untuk mencari informasi seputar itu tadi ya, karena kan kadang ada yang jangka bunganya nih cukup tinggi gitu ya, tapi ternyata suku bunganya ada yang abang 0% misalnya, tapi ternyata apa ya, skemanya jangka waktunya itu kadang membahayakan, kadang sampai orang gali lubang tutup lubang, jangan sampai kayak gitu. Jadi serem kan Mbak. Benar kita kan inginnya kita sejahtera, memenuhi kebutuhan kita. Betul. Jangan sampai kita malah jadi terjerumus ke pilihan yang salah. Benar. Karena kan apalagi sekarang tuh lagi banyak banget soal pinjol ya Mbak. Iya, benar pinjol tuh banyak banget sekarang Mbak. Tiba-tiba up gitu. Iya, karena mungkin kondisi COVID sekarang ini kan mengharuskan semuanya sudah menuju online ya. Apa-apa kalau bisa banget tidak usah datang ke cabang gitu ya untuk melakukan transaksi keuangan gitu. Dan pun selain pinjol juga banyak bank-bank digital yang lagi naik gitu ya, dan itu juga teman-teman juga harus hati-hati gitu ya dalam memilih. Walaupun kita kepepet, kita harus tetap ingat apakah itu terjamin, apakah itu terdaftar juga di OJK kita. Karena kalau misalnya memilih terus nggak tahu jaminannya siapa kan agak susah juga. Uang kita nanti dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan, repot. Nanti uangnya hilang, kecewa dong. Malah jadi pikiran. Iya. Begitu. Mungkin ada dari teman-teman Banteners nih yang mau nanya, bisa coba tulis di kolom komentar kita. Coba. Nah, kayaknya ada pertanyaan tuh Mbak. Oh ada tuh, coba sorry. Oke, nah Mbak bagaimana cara membantu orang-orang untuk lebih melek akan inklusi keuangan? Nah coba Mbak Friska, gimana nih? Jadi gini, kalau memang kita kan sekarang teknologi nih, kita manfaat tuh teknologi. Iya, apalagi sekarang udah aduh mau nyari apa aja gampang ya Mbak ya sekarang. Di teknologi itu banyak Mbak info-info, jadi kita jangan capek-capek untuk
buka-buka, pelajari. Mungkin kalau yang untuk generasi usia yang udah lanjut, kalau yang susah menjangkau teknologi, bisa baca koran. Betul. Ya, kemarin kan memang juga dibantu, disupport oleh koran di salah satu Malang. Oh, itu juga dibantu maksudnya media juga gitu jadi ya. Maksudnya memang kita harus manfaatkan seluruh media. Baik elektronik maupun cetak gitu seperti ya. itu. Karena memang tujuannya itu buat pegangan kita. Iya, benar. Seperti itu. Benar. Jadi kalaupun memang tidak bisa mengakses digital atau teknologi, media cetak pun sekarang sudah banyak memberikan informasi-informasi edukatif seputar inklusi keuangan. Jadi nggak perlu bingung lagi gitu ya untuk mencari seputar inklusi keuangan. Oke. Mungkin ada lagi. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Ed Marsha. Oke, kesannya Mbak Friska sebagai duta dan motivasinya itu apa, Kak? Kesannya ya, pasti saya bangga sekali. Bangga karena banget. saya membawa nama Bank Banten. Oh, luar dan biasa. Bangganya juga saya mewujudkan kepercayaan pinja saya. Akhirnya terbukti gitu ya. Iya. Niatnya sih ya udahlah saya coba gitu ya. Ternyata bisa membuktikan juga nih saya layak gitu ya. Ya, seperti itu. Terus untuk motivasinya, Mbak, saya ingin membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dalam mengelola keuangan secara cerdas dan sejahtera itu. Jadi kita kan perbankan sebagai sarana kesejahteraan. Betul. Pingin terlibat langsung gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Luar biasa ya Mbak Friska, padahal beliau ini sudah menjadi teller, udah menjadi customer service, tapi merasa jiwanya itu saya harus lebih berkontribusi nih untuk membantu pemerintah bikin masyarakat tuh lebih tahu lagi gimana mengelola keuangan yang tepat dan bagaimana agar masyarakat itu lebih sejahtera ya, dengan melek inklusi keuangan tadi. Inklusi keuangan. Luar biasa. Mungkin ada lagi dari sahabat Banteners yang mau bertanya terakhir. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin last but not least, kira-kira harapan Mbak Friska terhadap Bank Banten saat ini maupun ke depannya bagaimana nih? Untuk harapan saya ke Bank Banten ya, semoga dengan ikutnya dan berpartisipasinya Bank Banten di acara atau kegiatan luar, Bank Banten semakin dikenal oleh masyarakat. Bank Banten dapat dijangkau luas oleh masyarakat. Betul. Melayani kebutuhan masyarakat, kesejahteraannya masyarakat. Dan saya juga berharap semoga Bank Banten sesuai slogan kita, Rebuild the Trust, Reach the Glory. Jadi semua itu mendapat kepercayaan ke Bank Banten. Jadi saya pinginnya sih harapannya, kalau misalnya orang butuh kayak simpanan, pinjaman, ingatnya itu pikiran pertamanya, pandangan pertamanya Bank Banten. Betul. Jadi bank itu ya Bank Banten. Saya harap itu Bank Banten itu jadi bank BPD terbaik di Indonesia. Amin, luar biasa. Semoga segera terwujud, dan mungkin buat teman-teman Banteners yang nggak tahu, kita itu punya cabang banyak ya, tidak hanya di Banten. Buktinya kita ada di Malang, kita ada di Surabaya, bahkan terjauh pun kita ada di Manado dan juga di Bali. Luar biasa. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman Banteners yang ada di seluruh Indonesia, kalau tertarik untuk mencari tabungan yang tepat apa ya, atau mungkin deposito di mana ya yang terbaik, bisa ke Banten begitu. Dan ada duta cantik juga nih di sini ya kan. Lu itu tangan dulu yang meriah. Aku mau mungkin dengan ini berakhirlah sudah acara Banteners Bicara, bincang bersama Duta Inklusi Keuangan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mbak Friska telah hadir jauh-jauh dari Malang ke sini, sharing sama teman-teman Banteners dan juga sahabat Banteners di rumah. Dan para sahabat Banteners yang sudah menonton dari awal hingga akhir acara. Dan jangan lupa untuk sahabat Banteners maupun Banteners, saksikan Banteners Bicara yang akan tayang di official Instagram maupun official YouTube Bank Banten. Nah, saya Alifa Zodina pamit undur diri. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.